Oke, kembali lagi bertemu kita kembali di ke video ke-6. Kali ini saya akan menjelaskan juga tentang pengenalan program dasar dalam judul protokol transfer berkas. Singkat saja ya teman, protokol transfer berkas atau juga file transfer protokol adalah protokol komunikasi standar yang digunakan untuk mentransfer dari berkas komputer dari sebuah peladen ke sebuah klien pada jaringan komputer. PTP dibangun pada arsitektur model client server, menggunakan kontrol, transpisah, dan koneksi data antar klien dan peladen. PTP pengguna dapat mengautentikasi diri mereka sendiri dengan protokol masuk teks yang dijelaskan. Normalnya, dalam sebuah bentuk nama panggilannya dan kata sandi tetap dapat terhubung secara anonim jika peladen dikonfigurasi untuk mengizinkannya. Untuk transmisi aman melindungi nama panggilan dan kata sandi. Kelebihan dari PTP, PTP dapat mempermudah dalam menggunakan data, dapat mentransfer data. Pada PTP online terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah banyak sekaligus, jadi tidak satu persatu. Pada PTP dapat melayani tukar-menukar file. PTP merupakan versi paling gresi, juga dilengkapi dengan seperangkat program audit dan penanganan icon. Kekurangan dari PTP, PTP merupakan cara yang tidak aman dalam mentransfer suatu file karena file dikirim tanpa dienkripsi terlebih dahulu. Tetapi melalui clear text, mode teks dia pakai untuk mentransfer data adalah format ASCII atau format binary. Keamanan dan kemudahan penggunaan seringkali berbentrokan dan menjadi dilema para administrasi sistem. Desain PTP masih lemah, sehingga mengakibatkan tidak terinformasikan para administrator sistem mengenai risiko yang mereka hadapi. 6 aplikasi PTP client terbaik. Berfungsi untuk transfer file atau copy file antara Windows dengan Linux melalui protokol PTP dan SSH atau Secret Shell. Dengan WinSCP, kamu juga bisa mengedit isi file, merubah nama file, menghapus file, dan lain sebagainya. Salah satunya, FileZilla Windows. FileZilla menjadi salah satu software PTP client yang cukup populer di kalangan pengguna Windows. Walaupun software ini juga dapat diaplikasikan pada Linux maupun Mac, sistem kerja memang lebih terintegrasi bila digunakan pada Windows. WinSCP. Aplikasi PTP client terbaik client selain FileZilla adalah WinSCP. PTP client yang dirancang khusus untuk Windows ini juga menjadi opsi sangat kuat berkat tampilan interface sederhana sehingga pemakaiannya menjadi sangat mudah. 3. FireVTP. Windows, Mac OS, dan Linux berbeda dengan PTP software. Pada umumnya memerlukan beberapa tahapan instalisasi penginstalan file PTP, hanya sebatas pengunduhan add on pada browser Mozilla Firefox Anda, namun pastikan Mozilla Firefox Anda telah terupdate sebelum menginstal file PTP terbaru. Transmit hadir sebagai software PTP client yang begitu populer di kalangan Mac, terutama pada para pengembang website. CyberDuck atau Mac OS dan Windows. Di dalam Mac OS dan OS Windows. Berikutnya adalah CyberDuck yang direkomendasikan bagi pengguna Mac baik di tingkat pemula maupun di tingkat lanjut. Walaupun software ini juga dapat beroperasi pada Windows, proses integrasinya jauh lebih sempurna dengan Mac. 6. GFTP dioperasikan di Windows, Mac OS, dan Linux. GFTP merupakan software open source PTP client yang begitu populer di kalangan para pengguna sistem operasi berbasis Linux. Walaupun begitu, software ini juga dapat dipasang pada Windows dan Mac. Software ini dirancang dengan interface yang begitu bersih sehingga membuat Anda akan lebih mudah mengenai fitur-fitur yang ditawarkan.
Ini semua merupakan transfer file atau copy file antara HTML ke website kita ya teman-teman. Jadi nanti pada suatu kita membuat website, kita bisa melihat atau merancang sebuah HTML yang sudah kita buat di dalam aplikasi tersebut. Dan pada perubahannya pada waktu online. Jadi ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membuat praktek pembuatan kode HTML sederhana. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke prakteknya. Kali ini saya akan membuat sebuah website HTML yang berbasis CSS inline. CSS inline itu sudah kita jelaskan yang merupakan ditulis di dalam baris kode HTML. Saya praktekkan langsung. Pertama kita memulai dengan membuat file baru. Kita buat inline CSS, kodenya HTML. Dan kita buat di ini. Oke, langsung kita buat strukturnya. Sudah teman-teman, kita buat judulnya ini line CSS inline CSS. Oke, masuk ke body. Kita pertama di sini saya akan membuat sebuah puisi, jadi kita masukkan langsung ke body. Pertama kita buat judulnya, kita cari di Google dulu. Ini kita cari dulu ya. Ini kita buat sang bulan mengucapkan luka. Kita copy, kita pastikan di sini. Lalu kita pastikan. Selanjutnya kita buat jarak isinya H1. Kita buat isinya MP. Kita ambil lagi, kita copy. Kita pastikan. Oke, langsung kita masuk ke H1. Kita buat stylenya 1 color yellow, lalu kita buat sebuah namanya by Ricky. Oke. Selanjutnya
kita membuat sebuah style, kita buat di dalam bodinya kita buat style color, buat blue, back colornya kita buat maroon, lalu kita buat marginnya 50 px, lalu kita buat border kita buat 5 pixel, itu pixel satuannya, lalu kita buat solid, lalu kita buat warnanya yellow, lalu kita buat lagi outline, kita buat 10 pixel ukurannya, lalu solid buat green. Solid ini garis panjang ya teman-teman, lalu kita buat height-nya kita buat 300 pixel, lalu kita buat font family-nya kita buat Verdana, lalu selesai, sudah, kita jalankan. Ya teman-teman. Ya, gini hasilnya teman-teman. Sekian dulu video yang saya sampaikan. Berikut nanti selanjutnya tunggu video berikutnya. Terima kasih.